Shalom. Ya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Oh, ya, oke. Yang jelas ngomongnya. Nah, saya ini baru saja tadi jam berapa ya? Jam 2. Jam 2 saya mendarat dari Samarinda. Ya, ini masih bau pesawat ini. Dan tadi malam kita ada KKR Trip to Hell di Samarinda. Dan saya percaya tadi malam kota ini mengalami perubahan oleh karena Tuhan hadir di situ. Ya, rencana semula karena first time pertama kali di Samarinda, kita mau ada di indoors dulu. Lalu kita cari gedung yang paling besar di Samarinda. Ketemu satu gedung yang nampungnya 4.200. Saya agak curiga karena sejarah mencatat kehadiran TTH kita lebih daripada itu. Tapi ya sudah, ini gedung terbesar. Lalu saya bilang begini waktu itu, Koan gimana kok? Ini gimana kalau yang mau ikut KKR suruh daftar. Jadi ini bukan daftar retreat tuh, ini daftar KKR. Jadi menurut saya ini pertama kali KKR didaftar. Ya, daftar dulu. Akhirnya daftar kurang 3 minggu daripada KKR itu sudah terkumpul 4.000. Padahal gedungnya 4.200, itu sudah 4.000. Kurang seminggu sudah 6.000. Kurang beberapa hari tiba-tiba sudah 8.300. Dan kita sudah gak bisa membendung karena kursi akhirnya diatur sedemikian rupa, overflow semua dipakai. Akhirnya bisa dari 4.200 jadi 6.000. Ya, tapi toh yang datang juga yang belum yang go show. Jadi mereka banyak yang pulang, kasihan juga. Waktu dibilang ke Pastor Philip, aduh kasihan ya mereka ini nggak bisa dengar firman. Akhirnya dibuka live streaming supaya mereka lihat live streaming. Dan tadi malam terjadi hujan pertobatan yang begitu luar biasa. Ya, ribuan orang maju ke depan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka diubahkan. Ya, dan tadi malam sekitar total yang ingin dibaptis itu 206 orang. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya wajah kota dari Samarinda akan mengalami perubahan. Amin. Nanti Pastor Philip pasti bawa laporannya, pasti bawa videonya. Ya, saya cuman kasih bocoran dikit aja. Tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan ingin memakai kita semua. Amin. Siapapun kita, saudara, dimanapun kita berada, sebenarnya yang namanya DNA memberitakan Injil itu tidak boleh diceraikan dari hidup kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berada di dalam sebuah panggilan itu, siapapun kita. Karena itu beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan mission night. Anda juga diajar AOG, diajar mulai dari teen sampai youth. Diajar untuk memberitakan Injil. Ya, ngomong tentang Injil Kristus kepada banyak orang. Nah, selagi itu diadakan, setelah itu di bulan ini di AOG temanya bukan berubah tetapi untuk mendukung itu. Jangan sampai seperti kata Alkitab, setelah memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Makanya mulai bulan ini ya, betul bulan ini ya. Mulai bulan ini ya, betul Pak ya. Pak bulan ini ya Pak. Mulai bulan ini temanya tentang buah-buah roh. Bagaimana setiap kita harus berbuah. Katakan saya harus berbuah. 2, 3. Saudara dan saya harus berbuah. Dari buah roh itulah Anda bisa memberitakan Injil lewat hidupmu. Terang Kristus datang tiap kali Anda ada. Dimanapun Anda berada, terang Kristus di situ. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja tapi tidak menghasilkan buah. Ingat, saya selalu bilang bahwa Kristus atau Tuhan itu tertarik dengan hidup kita itu apa? Buah yang dihasilkan. Katakan sebelah kanan kirimu, Tuhan tertarik buah yang dihasilkan dari hidupmu. Coba bilangkan diri. Itu. Tuhan tertarik melihat buah yang dihasilkan dari hidup kita. Anda artinya Anda punya karunia apapun, sehebat apapun, ya Tuhan tertarik dengan buah yang dilahirkan dari hidupmu. Masih ingat cerita ini satu saat ketika Yesus lapar, ya dia pingin makan, dari jauh dia lihat pohon ara yang daunnya lebat. Menurut tradisi pohon ara kalau daunnya lebat itu pasti buahnya juga lebat. Tapi begitu Yesus sampai di pohon itu, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Apa yang dibuat, masih ingat? Apa yang dibuat oleh Yesus, masih ingat? Dia apa? Dia apa? Ayo jawab, apa? Dia apa?
Dia kutuk pohon itu. Akhirnya mati. Kenapa? Tidak berbuah. Kapak itu telah tersedia untuk menebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Jadi ingatkan dirimu. Saya juga ingatkan diri saya. Kekristenan itu berarti harus menghasilkan buah. Katakan amin. Kekristenan itu harus berbuah. Supaya buah kita ini menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Nah, akan dibahas dalam minggu-minggu ini bagaimana kekristenan yang berbuah. Amin. Nah, saya hari ini khotbah diberi tema tentang satu buah. Ini mestinya buah yang kelima dari urutan, yaitu kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Nah, ide khotbah ini sebenarnya kenapa kita harus berbuah? Sebenarnya berwaktu yang lalu saya ini kedatangan seorang ibu, ya jemaat kita. Oh, ibu ini heboh banget, ini baterainya selalu baru setiap pagi. Kan ada laginya, baterainya selalu baru tiap pagi, kan begitu. Dia ketemu dengan saya, wah Pak Yudi doakan suami saya Pak. Suami saya itu, itu gak kenal Tuhan, gak mau ke gereja Pak. Dia tolong doakan. Tiap kali ketemu, ya Bu saya doakan, namanya siapa ini. Doakan terus doakan. Sampai satu hari ibu ini berhasil mengajak suaminya ke gereja. Wah dia seneng banget. Saking senengnya, suaminya gak datang jadi heboh. Apalagi suaminya datang, lebih heboh lagi dia. Pak Yudai. Nama saya jadi Yudai gitu kan. Pak Yudai gitu. Saya bilang, ada apa Bu? Apa yuk Pak, kenalkan Pak. Ini suami saya Pak. Puji Tuhan loh hari ini dia ke gereja. Saya salaman sama suaminya. Namanya disebut, nama saya sebut juga. Ya. Ayo Pak, ayo sekarang didoakan Pak ini Pak. Ayo didoakan Pak, ini setannya banyak loh Pak. Kan? Setannya banyak, wah ini berzina, dia ini main judi, mabuk. Ayo Pak didoakan Pak, kita tengking Pak, ya tumpang tangan, bila perlu tumpang kaki katanya. Saya lihat suaminya digituin, suaminya kesannya kecut-kecut gitu. Baru ketemu saya, terus digituin sama istrinya, dalam hati bu, ini suamimu pertama kali, lalu ini yang terakhir rasanya ke gereja. Minggu depan gak ke gereja. Dan sungguhan minggu depan ketemu saya lagi. Ibu gimana kok sendiri? Ya itu Pak. Suami saya setannya kumat Pak. Setannya kumat. Saya pikir setannya siapa ya? Ya ibu ini setannya. Kan? Akhirnya satu saat saya diminta untuk doain rumahnya. Saya pergi ke rumahnya. Ya saya pergi ke rumahnya lalu ibu ini tur keliling-keliling. Wah diceritain ini lalu dia bawa saya satu ruangan di pojokan rumahnya. Pak ini ruang doa. Saya sudah tinggal di sini 2 bulan. Saya tiap hari berdoa di sini. Wah puji Tuhan Bu. Ibu suka doa ya. Iya Pak ya. Ya akhirnya saya doakan lalu ya sudah selesai ibadah selesai. Habis doa selesai acara makan. Ibu ini sibuk mimpin tur rumahnya. Tamu-tamu ditunjukin rumah saya duduk sendirian. Suaminya karena kenal duduk di situ. Di sebelah saya ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol biasa sampai mulai dalam omongannya. Suaminya gini, saya tanya Pak kenapa tidak ke gereja? Iya Pak saya masih sibuk. Nanti kalau sudah gak sibuk saya ke gereja. Oh jangan begitu Pak. Ya kalau Tuhan nunggu gak sibuk Bapak mati sekarang. Bapak Tuhan sesibuk apapun tetap memberkati hidupmu. Iya Pak nanti saya ke gereja Pak. Tapi saya mau tanya ya Pak. Tanya apa? Pak Bapak tahu gak ruangan yang pojok sana itu? Oh iya itu ruang doa. Iya betul tadi ibu ngomong ya itu Pak. Istri saya itu suka loh doa di situ. Tapi saya mau tanya Pak. Di situ tuh dia ketemu siapa sih Pak? Loh, ketemu Tuhan kenapa? Tiap kali keluar dari situ. Tambah cerewetnya minta ampun Pak. Gak berubah. Tapi jadi ternyata buah itu penting. Ya saya ngomong ini bukan berarti Anda setelah ini gak boleh ke gereja. Justru Anda ke gereja hidup harus makin menghasilkan buah. Katakan amin. Buah itu harus terus dilahirkan dari hidup kita. Buah itu harus kelihatan, nampak. Karena itu yang Tuhan mau. Nah hari ini kita akan belajar tentang buah roh yang namanya kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Kemurahan hati, apa sih kemurahan hati itu? Nah coba buka Alkitab kita ya. Filipi pasal 4 ayat 5. Filipi pasal 4 ayat 5. Nah ini dia. Kemurahan hati.
Filipi pasal 4 ayat 5. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan apa? Sudah dekat. Alkitab berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya ngomong ini bukan berarti waktu kita berbuat baik atau yang disebut dengan kemurahan. Kemurahan hati terjemahan yang lainnya adalah kebaikan hatimu. Itu bukan berarti kita ini menolong orang dengan satu motivasi, bukan. Tapi gini loh, kebaikan hatimu itu dilakukan ada orang atau tidak ada dilihat orang. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Ya, Anda tetap melakukan yang baik. Anda melakukan baik bukan untuk dikenal baik. Tapi Anda melakukan hal yang baik karena itu buah yang memang harus dilahirkan dari hidupmu. Motivasinya adalah itu. Sehingga otomatis ketika itu menjadi gaya hidupmu. Yang disebut dengan kemurahan hati itu menjadi gaya hidupmu. Maka orang lain otomatis lihat. Dan hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Di tengah-tengah keegoisan seperti ini. Ya, ada tiga bukan kata tapi tiga kata lah. I, myself dan apa? Me. Di mana orang itu cuma memikirkan diri sendiri di tengah-tengah angkatan yang egois seperti ini. Sebenarnya dibutuhkan munculnya satu generasi dari anak-anak Tuhan yang punya buah roh. Salah satunya adalah kemurahan hati. Karena dari situlah Kristus akan nampak. Kebaikan hatimu ini dilihat orang karena kau sungguh-sungguh mau menolong. Mau bermurah hati, mau memberi. Dari situlah terpancar terang Kristus bagi orang lain. Karena itu penting untuk kita memiliki kemurahan hati. Amin. Anda mau memiliki kemurahan hati? Anda mau? So, diemin. Mau apa enggak? Mau. Coba bilangkan diri kamu harus punya kemurahan hati. Nah sekarang gini, bagaimana Anda bisa mengalami yang namanya kemurahan hati? Ini penting. Bagaimana harus saudara bisa mengalami yang namanya kemurahan hati? Nah yang pertama, ini poin penting. Yang pertama, karena ini adalah dasarnya. Ketika orang tidak sembuh dengan situasi hatinya, susah bagi orang itu untuk mengalami yang namanya kemurahan hati. Jadi poin satu adalah ini. Yang pertama, untuk Anda bisa mengalami kemurahan hati, yang pertama adalah hatinya harus apa? Hati yang telah apa? Disembuhkan. Hati kita ini harus disembuhkan. Kenapa? Masa lalu kita itu kadang-kadang menarik kita keluar dari semua rencana Allah. Dan orang yang punya background atau masa lalu hidup yang penuh dengan luka hatinya, kepahitan, marah, dan kedengkian yang belum sembuh, itu susah untuk memiliki namanya kemurahan. Tidak ada belas kasihannya, tidak ada mercy-nya. Yang ada cuman kekejaman, ketegaan hatinya. Dan terus ini yang paling berbahaya apa? Memikirkan dirinya sendiri. Semua center itu ditujukan kepada dirinya. Dia ketika dia melakukan apapun selalu dihitung untung ruginya. Ini kira-kira untung bagi aku apa enggak? Selalu begitu. Dalam pertemanan pun seringkali cuma mengambil keuntungan. Ya, dalam pertemanan itu susah untuk bisa bergaul dan membagi hidup dengan orang lain. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Mungkin Anda punya teman, jangan disebut ya, dalam hati aja. Mungkin kalau ada. Ya, teman-teman itu kalau waktu makan bisa habis kebaktian ini Anda pasti makan dong. Iya, betul gak? Halo? Anda makan atau puasa setelah ini? Anda makan itu ya, makan rame-rame gitu. Pas pakai waktu bayar tuh pasti orang ini mesti ke kamar mandi gitu loh. Ada teman kayak begitu? Waktunya bayar selesai semua gitu, waktunya urunan ayo bayar berapa ini misalnya dia pasti ke kamar mandi. Kamar mandi tujuannya menghindar itu. Ya, orang cuma memikirkan dirinya sendiri, jadi pelit dan lain sebagainya. Terus apa yang diputuskan selalu ke dirinya. Orang ini adalah orang yang susah untuk melahirkan buah. Jangan-jangan dia punya background. Jangan-jangan dia punya masa lalu yang belum sembuh. Selalu nuntutnya untuk dirinya sendiri. Ya, yang dituntutkan itu untuk diri sendiri. Hatinya itu menjadi buta, tidak bisa melihat kepentingan orang lain. Cuma dirinya sendiri.
Makanya malam ini saudara, kalau dikatakan berbuah itu harus. Berbuah itu harus. Dan kemurahan hati adalah salah satunya. Dan yang menjadi penghambat itu adalah kemungkinan kehidupanmu di masa lalu. Maka malam ini harusnya diselesaikan. Katakan amin. Saya percaya Yesus itu mau menyembuhkanmu. Penghambat daripada buah itu harus dijauhkan dari kehidupan Anda. Karena itu sembuhlah hatimu. Sembuhlah hidup kita. Supaya kita ini bisa melahirkan buah. Kalau tidak, kita akan terus terikat dengan keadaan itu. Lalu kita susah untuk menghasilkan buah. Karena apa? Kehidupan masa lalu kita mengikat hidup kita. Kehidupan masa lalu kita terus mengikat hidup kita. Saya kenal ada beberapa orang yang senternya ke hidupnya. Ya, senternya ke dia. Hatinya itu terlalu sensitif gitu. Kepada hal yang kadang gak perlu. Ya, pada hal yang gak perlu. Kita bertiga, teman bertiga, salah satu ini belum sembuh masa lalunya. Saya dengan teman ngobrol berdua, dia sudah curiga. Pernah punya teman kayak itu curiga. Itu pasti membicarakan saya. Padahal saya cuma nagih utang, bayaran. Kamu kemarin utang saya 20.000 gak dibayar. Itu dia merasa kita berdua membicarakan dia. Yang lebih dahsyat lagi itu ketika nonton basket. Tahu nonton basket? Basket tengah-tengah main itu kan ada time outnya, tahu nggak time outnya? Kumpul itu, tiba-tiba dia minta pulang. Pulang, kenapa? Itu pasti membicarakan saya. Ngapain bicarain kamu? Kenal aja enggak? Itu ngomong strategi basket. Jadi sensitif, tersinggung semua. Kalau nggak ke dia ini, kalau nggak diperhatikan marah, susah, betul nggak? Pinginnya diperhatikan, pinginnya dia yang didahulukan dan lain sebagainya. Nah, orang seperti ini, kalau itu adalah Anda, izinkan Tuhan hari ini menjamah hatimu supaya engkau berubah. Lalu amin. Masa lalu kita harus sembuh. Itu yang membuat kita bisa melihat Tuhan di hidup kita. Dan hidup kita bisa menghasilkan buah. Itu yang pertama. Yang kedua coba apa? Dengan cepat ya. Yang kedua adalah tidak berpusat pada diri sendiri. Ulangi 2, 3. Tidak berpusat pada diri sendiri. Diri kita ini bukan menjadi pusat. Ya, belajar untuk punya mata untuk melihat kekurangan orang lain. Belajar untuk punya mata untuk melihat situasi yang ada. Bermurah hati salah satunya contoh. Kalau Anda di rumahmu melihat ibu atau orang tua yang lagi sibuk. Misalnya mama baru pulang dari pasar bawa belanjaan yang banyak. Jangan jadi orang yang antisosial. Hatinya itu tidak peka. Matanya tidak bisa melihat. Mungkin mata melihat tapi hati nggak. Artinya hatinya nggak tergerak sama sekali. Ya, membiarkan mama terus begitu. Bantu. Ya, belajar kalau melihat. Ya gak usah mama lah. Mungkin teman cewek dan sebagainya. Teman wanita yang angkat berat-berat. Dibantu. Itu namanya punya mata untuk melihat. Melihat kekurangan orang lain mungkin. Melihat kekurangan situasi dari orang lain. Saudara, lihatlah itu sebagai sebuah panggilan Tuhan di hidupmu. Dan izinkan Tuhan itu menaruh sesuatu yang peka di dalam hatimu untuk melihat ini. Itu namanya belajar tentang kemurahan. Anda mulai belajar keluar dari kehidupan Anda sendiri. Lalu coba melihat kekurangan orang lain di dalam persoalan. Ini adalah cara-cara di mana kita melatih yang namanya buah kemurahan hati dalam hidup kita. Saya waktu yang lalu, waktu habis doa begitu, saya ini digerakkan Tuhan tiba-tiba. Saya lagi berdoa buat jemaat juga, beberapa jemaat yang saya doakan. Tiba-tiba Tuhan tuh gerakkan saya untuk memberi sejumlah uang kepada seorang jemaat ini. Nah, menurut saya jemaat ini sebenarnya nggak perlu uang karena dia menurut saya itu kaya banget gitu loh. Nah, waktu itu Tuhan kasih angka di hati saya. Saya sebut nggak apa-apa ya angkanya ya. Ini sudah lewat soalnya, sudah lewat nggak apa-apa. Ya, saya justru kasih waktu itu 2 juta rupiah. Suruh kasih. Saya waktu angka itu di hati saya bilang, saya sungkan Tuhan. 2 juta itu bagi dia itu kayak uang parkir. Sabar dulu.
Uang parkir, saya ini sungkan kasih dia. Ini orang kaya banget. Kaya banget. Tapi saya belajar dari situ untuk melihat gitu loh. Apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya mulai sensitif terhadap mungkin apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan seseorang. Itu sedang namanya melatih kepekaan hati kita. Untuk keluar dari dirimu sendiri. Untuk melihat kepentingan atau kekurangan orang lain. Ini namanya murah hati. Ya. Lalu akhirnya saya janjian sama dia ketemu dan saya ajakin dia makan. Ayo Pak kita makan. Ya, saya sudah bilang sejak awal, Pak, saya yang traktir ya. Loh, jangan Pak, woi, enggak apa-apa Pak. Biasanya kan pendeta siapa bilang pendeta nggak bisa traktir? Ya, oh bisa kan pendeta, nanti siapa yang mau saya traktir ya toh? Tak bayar no, pakai uangmu tak bayar no. Enggak. Akhirnya saya bilang, jangan ya apa Pak, ya sekali-sekali lah pendetanya traktir. Ya udah, akhirnya kita ketemu, kita ngobrol, kita makan, sudah. Habis selesai makan, saya bayarin. Udah gitu. Dia sungkan, aduh Pak Yudi ini kok gitu. Yang hubungan kita ini kan bukan karena saya dekat dengan Bapak bukan karena saya ingin uangmu. No, itu bukan mental kita. Saya bangun hubungan ini karena kasih Kristus di antara kita. Titik, sudah gak lebih daripada itu. Ya, oke. Akhirnya saya ambil amplop di tas saya kasihkan ke dia. Loh apa ini Pak? Saya digerakkan Tuhan untuk memberi kepada Bapak. Duh Pak kok begini? Biasanya kan jangan pakai begini Pak. Saya ini sungkan, saya nggak bisa uang pendeta nggak laku buat saya gitu kan. Tapi kan laku beli soto, beli apa laku betul gak? Akhirnya kita sorong, waduh, uangnya amplopnya itu sampai digeser-geser sampai sobek. Jangan begitu. Pak saya bilang gini Pak. Saya tahu mungkin ini nggak ada artinya buat Bapak. Ya, ini nggak ada artinya. Tapi saya mau taat Pak. Saya memberi itu bukan karena kasat mata kelihatan miskin. Ya sudah kalau Tuhan gerakkan saya. Tapi orang kaya kayak Bapak begini itu belajar dari ketaatan saya beri. Ya mungkin ini seperti menggarami lautan sepertinya. Soalnya uangnya ini nggak ada artinya. Tapi izinkan saya belajar taat memberi. Waktu saya jelaskan tuh. Dia bilang gini Pak Yudi sungguhan dah Pak. Iya. Kenapa? Tiba-tiba dia nangis. Dia tahu sih pemberian saya sekalipun dia belum tahu jumlahnya. Tapi waktu diraba itu kan kelihatan. Gitu. Tangan kita ini kan punya mata, betul lah. Ya tak kasih uang kan kroso ini. Kira-kira berapa kan gitu. Kalau zuat begitu tebel gitu kan. Ini kan tipis-tipis aja begitu kan. Nggak, kerasa ini berapa kan begitu. Nah dia tahu uangnya juga gak terlalu banyak. Tapi ketika itu dia nangis. Saya bilang kenapa Pak Bapak nangis? Pak saya hari ini tahu. Saya itu tidak ditinggal Tuhan. Saya ini sebenarnya punya masalah yang cukup berat. Saya itu mengalami masalah di pekerjaan saya. Keuangan saya hari ini habis Pak. Saya ini punya aset banyak. Tapi aset saya ini gak bisa dijual. Belum laku semua. Sedangkan cash flow saya ini makin lama makin habis. Jujur ya Pak. Ini 2 minggu depan ini. Awal bulan untuk bayar anak saya sekolah. Saya sudah gak punya uang. Saya sudah gak punya uang untuk bayar. Ada yang ketawa? Oke. Saya pikir siapa ya. Ya untuk bayar uang sekolah anak saya aja saya gak mampu Pak. Saya gak bisa ini. Tapi saya tahu saya tidak sendiri. Ketika Bapak taat begini, saya tahu ini Tuhan menunjukkan. Sekalipun ini mungkin belum menjawab persoalan saya. Tapi saya tahu Tuhan mau berkata, hei aku menyertaimu. Halo amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Tuhan itu menyertai. Karena itu butuh orang yang taat. Butuh orang yang bermurah hati. Ketika saya mendengar cerita itu saya tahu. Oh ini tuh artinya kalau coba saya gak punya hati yang murah. Lalu saya egois. Enggak enak aja dia kaya banget. Kenapa mesti saya pakai alasan macam-macam untuk tidak taat. Mungkin saya kehilangan kesempatan. Orang itu pasti ditolong orang lain.
Tuhan pasti tolong dia dengan cara yang lain. Tapi saya kehilangan kesempatan melahirkan buah di hidup saya. Tahu gak saudara, kehidupan Anda setiap waktu adalah kesempatan untuk berbuah. Katakan amin. Berbuah apa? Kemurahan salah satunya. Berbuah untuk Anda belajar menolong orang lain dengan kemurahan hatimu. Kalau Anda punya lebih, bagilah dengan orang lain. Tidak lagi menjadi orang yang egois. Saya percaya kalau ini menjadi gaya hidupmu, ini adalah nilai kehidupan yang Anda bangun. Buah itu akan kelihatan dan saya percaya hidupmu akan terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Halo, amin. Ini yang terus dibangun. Sensitiflah untuk melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Ya, mulai keluar dari kehidupanmu sendiri dan lihatlah betapa Tuhan ingin memakai hidup kita. Kesempatan untuk bermurah hati itu banyak banget, saudara. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Ya, hal-hal praktis di mana setiap kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bermurah hati. Kemurahan itu adalah sebuah keputusan yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita pilih sebagai sebuah keputusan ketika Tuhan itu berikan kesempatan bagi kita. Halo, amin. Gak ada yang amin. Halo, amin. Anda ngerti khotbah saya? Ngerti? Yang ngerti anggukan kepala? Ya, oke, puji Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Dengan cepat. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini penting. Hati dikatakan kalau Anda mau bermurah hati, yang ketiga ini loh. Hatimu itu mudah dijamah oleh Tuhan. Kenapa? Sekalipun tadi saya bilang untuk murah hati adalah murni keputusan. Katakan ini, murah hati adalah keputusan saya. 2, 3. Tapi di sisinya Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan sebuah kesempatan. Makanya tadi saya bilang berbuah itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi selanjutnya adalah murni keputusan saya. Saya mau berbuah gak di tengah keputusan itu? Di tengah tawaran itu. Di tengah-tengah apa yang Tuhan tawarkan. Saya mau mengambil keputusan untuk bermurah hati gak? Saudara, itu jawaban di hidup kita. Makanya milikilah hati ini. Yang tadi sembuh. Yang kedua keluar dari dirimu sendiri. Yang ketiga ini loh. Hati yang mudah dijamah oleh Tuhan. Hati yang mudah dijamah oleh Tuhan. Waktu Anda mulai dijamah oleh Tuhan. Waktu Anda mulai dijamah itu banyak hal sih. Ya, salah satunya adalah munculnya namanya belas kasihan. Ya, memberi bagi orang lain. Itu adalah bentuk kemurahan. Saya tadi cerita di AOG yang pertama tim tadi. Saya ini kan tinggal di mana? Di Manado yang lalu. Saya 5 tahun tinggal di Manado. 5 tahun. Lalu saya waktu selama 5 tahun itu kontrak terus. Saya termasuk kontraktor. Selain pendeta juga kontraktor. Ngontrak terus. Ya keliling. Saya mungkin sekitar 7-8 kali pindah rumah. Satu saat saya ngomong sama istri saya janji. Nanti satu saat pasti Tuhan akan panggil saya kembali ke Surabaya. Ya, jangan salah. Bukan kembali ke surga, ke Surabaya. Ada yang menuduh saya ke surga. Ya, ke Surabaya. Belum waktunya. Udah, nanti kita beli rumah ya. Oke, dan sungguhan. Waktu itu tiba-tiba saya dipanggil balik ke Surabaya. Sampai di Surabaya, saya cari rumah, saudara. Cari rumah yang sesuai dengan tabungan saya. Saya di Manado 5 tahun saya nabung. Terus akhirnya dapatlah rumah. Begitu dapat rumah, saya beli rumah itu sesuai dengan tabungan saya. Jadi begitu rumah itu dibeli, maka habislah uang saya. Habislah tabungan saya. Sudah. Nah, sayangnya rumah yang saya beli itu rumah bekas. Ya, rumah yang telah dihuni orang 10 tahun. Jadi rumah itu banyak rusak-rusaknya. Nah, saya melihat rusaknya gitu, waduh cukup oke ya ini. Akhirnya saya panggil satu teman jemaat untuk ini betulin rusak-rusak ini. Tolong dihitung berapa ya kira-kira, dihitung berapa ya. Dihitung itu akhirnya keluarlah angka gitu. Angkanya menurut saya kalau saya punya uang itu gak terlalu banyak. Tapi karena saya gak punya uang, artinya uang saya habis, maka itu cukup banyak buat saya. Ya, saya sebut angka gak apa-apa ya. Ya sudah lewat soalnya, sudah lewat apa-apa ya. Ya lewat, tenang. Udah muncul angka itu 30 juta saudara. Saya bilang, loh masa gini aja 30 juta?
Iya kok soalnya gini-gini loh. Masa cuman gini 30 juta. Ini membuat saya, kalimat berikutnya membuat saya agak tersinggung. Dia bilang gini, masa gak punya iman kok? Saya ini pendeta loh. Ini jemaat loh. Masa gak punya iman? Loh, saya ini pengkhotbah mengajar jemaat tuh beriman. Ngomongin begitu. Bicaramu kurang ajar tentang aku ya. Tak jambak mulutmu nanti. Ya. Akhirnya. Ya sudah, dibangun pokoknya, dibangun ya kok, bangun asik, betul kok, bagus kok, ya bangun. Tapi dihitungin yang bener loh ya, dihitungin yang bener ya, jangan perkiraan yang bener ya. Saya itu yakin nggak sampai 30 juta, itu keyakinan orang yang bayar, maksudnya gitu kan. Udah dihitungin, sementara dia ngitung, dia telepon kok, itu yang belakang kosong, gimana kalau dibangun kamar lagi? Ya sudah nggak apa-apa, bagus kok. Ya terus itu pagernya diganti ya kok, ya jelek ya oke. Ini dipasangi ya oke. Begitu selesai semua hitungannya, deng keluar. Saya sebut angka nggak apa-apa ya. Angkanya 105 juta. Saya, loh kok tambah gede? Kok tambah banyak? Lah iya kok kan minta bangun kamar, bangun pagar. Bukan aku, kamu yang nawari. Pendetanya kejebak ini. Lalu dia bilang, masa gak punya iman kok? Ya bangun pokoknya. Ya dibangun ya kok bangun. Udah. Nah tengah-tengah bangun, saya mulai bayarnya, saya atur, termin saya atur. Sudah doa ini gimana uangnya dapat. Satu hari saya ini sementara tengah-tengah nyicil gitu, bangun proses bangunan itu. Saya itu kan tinggal di satu rumah lama, rumah kuno. Nah rumah ini karena lama airnya suka kotor, bak mandinya karena pakai pet begitu kotor. 2 hari sekali saya ini biasa minta pembantu saya untuk menguras bak mandi itu. Nah malam itu saya mimpi minta pembantu saya nguras bak mandi. Ya mimpinya kurang internasional gitu, nguras bak mandi. Dan saya kalimatnya yang ini saya bilang, Mbak nanti dibersihin ya, itu mimpi saya. Nanti tunggu airnya tinggal sedikit, nanti waktunya dikuras ya. Airnya tinggal sedikit, waktunya dikuras. Udah ya, itu saya bangun. Wih, kok mimpi biasanya KKR puluhan ribu, ini mimpi nguras bak mandi itu kan. Jadi saya ngomong sama istri saya itu kalau saya mimpi itu dengarnya kayak suara Tuhan. Oh gitu biasa. Terus saya ini hari itu aku mimpi nih. Oh mimpi apa kok? Nguras bak mandi, ditinggal langsung. Nguras bak mandi. Pikir saya ini mungkin terlalu lelah sampai mimpi nguras bak mandi. Ya sudah. Saya pagi itu pergi ke kantor. Di kantor sementara saya baca Alkitab dan saya tiba-tiba saya ditelepon oleh gembala GMS yang dari Manado. Ya, yang menggantiin saya. Halo kok, kabar gimana? Baik kok. Gimana? Kok tahu bapak ini enggak? Ya tahu. Kenapa? Bapak ini lagi ngalami masalah kok. Dia agak bangkrut kok. Oh, lah terus ya itu kok dia waktunya anaknya bayar uang sekolah sudah 4 bulan ini gimana ya kok? Kok bisa bantu enggak? Loh, aja ajukan diakonia gereja bisa. Sudah kok tapi kurang gimana ya kok? Kok bisa bantu enggak? Oh ya oke sebentar ya, sebentar. Tunggu sebentar tanya si Debbie dulu. Oke sudah tutup sudah. Akhirnya saya telepon istri saya. Nih pertanyaan saya pertama gini. Uang kita di bank tinggal berapa? Saya tuh nggak hafal. Uang di bank saya nggak begitu hafal. Saya tuh hafalnya ayat Alkitab. Kenapa kalau pendeta ayat Alkitab Anda ketepuk tangan? Kan seharusnya memang. Ya udah. Akhirnya saya tanya berapa uang di bank. Saya sebut angka gak apa-apa ya. Ini sudah lewat. Oke. Sudah lewat gak apa-apa ya. Kalau sekarang lain. Udah. Saya sebut angka ya. Saya tanya berapa uang di bank? Tinggal 3 juta kok. Hah? 3 juta. Pikiran saya pertama, aduh ini kalau nyicil berikutnya berapa ini? Ini 105 juta uang 3 juta tak bayar 750 ya sungkan betul enggak? Ya apa ini? Waduh ya sudah. Oh iya. Oh iya. Gitu ya. Iya kok. Ya tutup sudah. Begitu saya tutup tiba-tiba suara di telinga saya terdengar jelas secara audible. Kayak Tuhan tuh berbicara begini. Tinggal sedikit waktunya dikuras. Ras.
tinggal sedikit waktunya apa? Dikuras, ras. Itu kalau ekonya bener. Kalau ekonya salah waktunya tinggal sedikit waktunya dikuras, itu eko salahnya ku. Nah itu salah itu. Dikuras itu. Saya kayak kayak saya tersentak begitu. Waduh. Iya. Ini waktunya dikuras. Tinggal sedikit waktunya dikuras. Saya telepon istri saya lagi. Nih, kamu tahu gak mimpiku semalam? Iya. Nguras bak mandi toh? Iya. Tapi ingat kalimat ini. Tinggal sedikit waktunya dikuras. Uang kita tinggal sedikit waktunya dikuras. Istri saya ketawa di telepon. Iya ya kok bener kok. Iya bener. Pertanyaan saya mau ngasih berapa? Ya kalau kok tergerak begitu dan betul ya kasih 2 juta aja. Udah, uang kita tinggal 1 juta loh. Kamu bisa hidup dah uang 1 juta. Kan Tuhan memberkati. Oh ya sudah, saya ikut imanmu aja ya. Oke. Tutup. Saya pelan-pelan naik ke mobil ke ATM. ATM betul? ATM. Begitu di depan ATM itu saya berharap PIN saya salah. Tapi karena ini tangan biasa, jadi seret itu bener, transfer sukses. Begitu saya lihat transfer sukses itu kayak hatiku ikut transfer saya. Tinggal 1 juta. Ya sudah, tutup saya tinggal. Udah. Saya naik mobil jalan. Begitu jalan gak lama saya jalan. Handphone saya nyala. Saya lihat istri saya. Saya angkat. Pikiran saya dia pasti tanya sudah transfer. Halo, betul. Kok sudah transfer? Sudah. Tahu jawaban berikutnya dia bilang apa? Aduh. Nah aduh itu kan gak enak. Aduh itu apa? Loh, kenapa aduh? Aduh kok aku lupa. Sharon itu mesti bayar ekstrakurikuler, mesti bayar buku, mesti bayar baju balet, macam-macam. Loh kamu kok gak ngomong? Iya aku lupa kok. Berapa? 750.000. Iya. Saya bilang ya wis sudah. Gak apa-apa ini sudah lewat ya. Udah. Akhirnya saya puter balik. Pas puter itu. Saya ini naik Innova. Itu kan sahabat Pertamina tuh. Jadi ketemu pom bensin mesti ayo mampir gitu kan. Suka habisan tuh. Borosnya tuh. Dung. Tiba-tiba nyala. Dung. Waduh. Waktunya ngisi bensin juga. Gak mungkin kan saya pulang sambil dorong Innova pulang gitu. Gak mungkin. Saya mesti beli nih. Jadi waktu saya beli ATM ambil uang 750, ambil 200, maka tinggal 50.000 uang saya. Tinggal ngomban tok. Jemaat nggak tahu melihat saya sukacita terus. Haleluya. Udah, saya telepon istri saya, nih di rumah ada mie instan, nggak boleh sebut merek ya. Mie instan ada kok. Ya udah kita nanti malam pesta mie instan. Asik, udah. Malam itu saya pulang rumah saya masakin mie instan. Saya ini punya peraturan di rumah. Anak saya itu boleh makan mie instan itu sebulan sekali. Itu tanggal 20 setiap sampai hari ini. Ya kalau sudah di Jakarta saya nggak tahu dia. Ya sebulan sekali. Dan anak saya suka banget. Nah hari itu tanggal 20 hampir pokoknya 26. Jadi kayak seminggu setelah itu loh. Ya jadi malam itu saya masakin. Anak saya senangnya luar biasa. Dia peluk saya dari belakang. Papa kok baik ya. Kan baru minggu lalu makan mie instan. Kok sekarang makan mie instan lagi. Saya tahu. Saya gini kan gak ngerti nak. Dek papamu tinggal ngomban. Kak ya. Anda kok tepuk tangan itu loh. Ini pasti terpengaruh film Tom and Jerry tuh. Tertawa di atas penderitaan orang itu. Jadi saya anak kan gak ngerti. Akhirnya saya masakin, itu sayur apa tak masukin jadi satu. Sudah. Saya lihat anak saya makannya lahap banget. Saya senang gitu. Hidupmu ngirit nak puji Tuhan. Udah selesai. Akhirnya itu Sabtu, saya minggu ke gereja. Saya khotbah berapa 4 atau 5 kali saya lupa. Sampai di khotbah terakhir jam 7 malam, ibadah jam 7 malam itu saya khotbah.
Selesai gitu, ada seorang jemaat hampiri saya. Ko, gimana kabarnya Ko? Baik. Ya, saya kenal baik sama jemaat ini. Lalu dia bilang, Ko, tadi malam aku ini tidak bisa tidur. Kenapa? Saya bilang, lu kenapa gak bisa tidur? Aku ini loh, aku ini kan lagi nabung uang untuk beli BlackBerry. Waktu itu zaman BlackBerry ya. Nabung untuk beli BlackBerry. Ini sudah ada uangnya, tinggal beli aja. Tapi tadi malam itu aku berdoa. Gak tahu tiba-tiba Tuhan tuh gerakan aku untuk kasih uang ini ke Koko. Aku gak mau mestinya. Loh, kau usah diomong, lo gak mau. Saya kan jadi gak enak. Aku gak mau, tapi aku ini gak bisa tidur Ko. Dan aku rasa digerakkan Tuhan untuk kasih ini ke Koko. Koko ada apa sih? Ada masalah keuangan? Enggak ada. Koko gak punya uang tuh? Punya dalam hati gomban. Gak tahu dia. Aku terima. Saya ini gak enak karena saya tahu juga keadaannya mungkin saya jauh lebih baik daripada dia keadaannya. Karena gajinya pun saya tahu karena dia kerja, saya yang tolong untuk masukin dia ke perusahaan atau ke tempatnya jemaat. Jadi saya tahu gajinya dia berapa, saya tahu. Jadi saya nggak mungkin terima. Jadi kok terimaanku enggak tak balik lagi. Itu tuh lempar-lemparan amplop itu. Istri saya datangi saya, towel saya gini. Terimaan dulu kok. Itu antara suara Tuhan dan kebutuhan itu tipis memang. Gak jelas. Gak enak dilihat jemaat itu. Oh iya. Akhirnya saya terima. Sungguhan tak kamu? Iya kok ya. Tinggal dia pergi. Saya itu jujur sih gak enak. Ya ini belum bilang Ko Philip lagi. Ya terima berkat. Aduh gimana. Akhirnya saya memang belum bilang waktu itu karena saya berniat untuk mengembalikannya. Sampai hari Senin besoknya saya gak buka amplop itu. Saya bilang ini gak bisa. Ini kembalikan aja. Istri saya bilang gini, kamu jangan, kita mesti doa loh kok. Kamu jangan menghalangi berkat orang loh. Jangan-jangan Tuhan suruh karena Tuhan mau menguji hatinya dan memberkati dia. Tapi apa ini gak enak ini. Terus kita doa aja, iya doa, kamu yang doa aja, aku gak bisa dengar suara Tuhan kalau begini. Ya kita doa. Akhirnya habis doa itu istri saya ngomong, kok ini untuk kita. Sungguhan, iya, bisa aku ikut imanmu aja ya. Ya sudah ini Tuhan berkati dia, dibuka. Saya sebut angka gak apa-apa ya. Udah lewat. Saya dikasih 5 juta. Wah seneng ya sudah, akhirnya saya bagi. Dan sejak hari itu saya diberkati luar biasa. Hingga 105 juta itu bisa tertutup saya tanpa utang dan rumah saya selesai. Nah, tapi yang saya mau ceritakan tuh anak yang ngasih saya 5 juta dengan berat hati tadi itu. Beberapa bulan kemudian dia telepon saya, halo Ko, puji Tuhan Ko, aku diberkati Ko. Diberkati apa? Aku diberkati rumah Ko. Lu kok bisa? Ya apa caranya diberkati rumah? Kok luar biasa? Iya Ko. Aku ini punya teman dari Jakarta. Orang yang sukses, kaya banget. Dia punya bisnis di Surabaya. Selama ini dia tinggal di hotel. Menurut dia ini buang-buang uang. Lebih baik dia beli rumah. Nanti begitu proyeknya selesai 3-4 tahun sampai 5 tahun selesai, maka rumah itu mau dijual, kan lumayan, rumah kan tambah lama kan tambah naik, ya investasi sekalian. Oh ya itu kok, akhirnya aku diminta untuk cari rumah. Akhirnya dapat rumah di daerah Sidoarjo, rumahnya murah dan orang ini seneng, langsung dibeli kontan, langsung lunas kok. Oh ya terus gimana? Ya itu. Nah beberapa waktu kemudian istrinya datang, istrinya lihat rumah itu, istrinya nggak suka rumah itu. Makanya istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kamu nih ya beli rumah yang gak pernah ngomong-ngomong kayak beli apa ya. Kamu selalu begitu, kamu ini. Loh ini kan rumah sementara, gak bisa tapi harus ngomong. Wah bertengkar terus saudara. Sampai pulang ke Jakarta bertengkar terus. Sampai akhirnya suaminya ini jengkel dengan rumah itu gara-gara bertengkar terus. Lalu telepon jemaat, halo ini loh gara-gara rumah yang kamu tunjukin itu loh. Kita itu bertengkar terus, aku gak seneng lama-lama sama rumah itu. Gara-gara rumah itu kita bertengkar. Kamu sudah punya rumah belum? Belum. Itu buat kamu aja ya. Nanti ganti nama. Saya yang bayar. Oke. Duh. Begitu. Jemaat. Sungguhan ini. Diam-diam dapat rumah. Lalu diganti dan betul dibayar. Dan dia punya rumah itu. Sudah. Saya dengar itu wow luar biasa ya. Kalau kamu belajar bermurah hati. Sensitif dengan suara Tuhan. Bukan hanya orang lain. Kamu pun diberkati Tuhan. Iya kok. Lalu saya tanya gini. Gak ada yang bertengkar lagi dah.
Nanti tak kenal Titi. Coba lihat kalau Anda, kalau Anda diberi kesempatan murah hati untuk bermurah hati, sebenarnya Tuhan itu ingin memberkatimu. Katakan amin. Kalau Anda memutuskan, makanya tadi saya keputusan bermurah hati itu ada dalam hatimu. Menghasilkan buah itu adalah keputusan. Tapi ingat, Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan yang menuntunmu sehingga ketika Anda memutuskan itu, saya percaya Anda sedang diberi kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Jadi namanya bermurah hati itu adalah hal yang indah untuk kita lakukan. Karena apa? Dari situlah Anda akan kenal Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Ayo setiap orang mulai ketika kesempatan itu ada padamu, belajarlah untuk menjadi seorang yang bermurah hati. Tadi saya jelasin pada teman-teman AOG dengan gaya AOG. Ya, saya ini ketemu yang lebih dewasa. Saya ngomongnya lebih apa ya nih? Pokoknya lebih jelas buat Anda dengan gaya Anda. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya tadi, buka mata baik-baik, lihatlah sekelilingmu. Kalau apa yang bisa dibantu, bantu selama Anda tidak harus lihat keuangan kok. Kadang-kadang lewat perhatian. Makanya di CG itu kadang-kadang yang namanya melayani. Itu bukan hanya yang namanya mimpin pujian, saling membangun. Bukan itu, saudara. Ya, bukan hanya itu maksudnya. Itu harus diatur. Ya, sekarang sudah pakai icebreaker, sudah enggak ya? Masih pakai icebreaker, tugasnya siapa, lalu praise and worship, lalu saling membangun dan saling mendoakan. Itu harus diatur. Tetapi sebenarnya pelayanan di CG yang sesungguhnya itu pelayanan kemurahan hati. Apa? Angkatlah telepon. Kalau Anda lihat satu orang, dua orang yang tidak datang ke CG, Anda kenal. Melayani itu angkat telepon. Jangan-jangan ketika Anda angkat telepon, orang yang di sana itu adalah orang yang sebenarnya lagi mengalami masalah. Ya, Ci, siapa lagi? Bro, sis, kenapa kok nggak datang? Tadi kenapa? Ya itu, aku ini sudah mau datang, tapi aku dimarahi papaku. Karena ini, waduh apa ya? Aku ini susah loh, mau maju dalam Tuhan aja halangannya banyak, aku nggak kuat sekarang. Anda bisa nasihati, tenang. Ujian itu selalu mendatangkan kemuliaan Tuhan buat hidupmu. Gak apa-apa. Ya, yang penting kamu ini bisa terus dengan kita, dekat dengan kita. Tidak harus hari Selasa kok. Besok ayo ketemu yuk. Kita sharing. Nanti saya doakan. Saya doakan. Ayo sekarang kamu semangat. Ya gak apa-apa, itu tantangan di hidupmu. Saya juga ngalami itu kok. Tapi saya berhasil. Karena saya tahu tantangan itu akan membuat iman kita teruji. Supaya kamu bertumbuh ya. Tenang bro. Sudah, saya juga ngalami itu. Kita sama-sama. Yang penting gini loh. Kehalangan itu boleh datang satu ini. Kita gak boleh jatuh dalam dosa. Oke? Yo, aku gak tahan. Aku tenang. Ayo kita doa. Doain di telepon itu. Ketika Anda mulai perhatikan seperti itu namanya Anda sedang melakukan sebuah namanya kemurahan hati. Anda repot-repot telepon, menguatkan hati orang. Sehingga orang yang di sana dikuatkan. Mereka tidak pernah sendiri. Karena ada Anda di sini. Katakan amin. Ini yang terjadi. Ya, kalau Anda punya mobil lebih lagi apa? Ada kelebihan mobil. Nggak salahnya antar teman dan lain sebagainya. Ya kalau bensinnya mau diuruni, puji Tuhan. Ada yang diem-diem nggak urunan, ya sudah. Ya. Diberkati aja supaya lain kali dia ingat gitu loh. Ya ingat. Kayak begini-begini adalah hal yang menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa tahu ini namanya bermurah hati. Menolong orang. Melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Menolong seseorang. Saya percaya ketika namanya kemurahan hati, buah itu lahir dalam hidupmu. Detik itu saya tahu satu hal. Nama Tuhan pasti dimuliakan. Namanya murah hati itu bukan bicara tentang dirimu. Tapi murah hati bicara tentang orang lain dan tentang Tuhan. Dan orang lain menghibur dan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi. Lewat Anda. Orang lain bisa mengenal Tuhan. Lewat kita orang lain melihat Kristus. Mungkin mereka adalah orang yang tidak bisa diajar di dalam hal yang rohani. Tapi mereka langsung melihat Yesus. Di mana? Dalam hidup kita. Kita ini adalah surat yang terbuka. Orang mungkin gak pernah mendengar berita Injil atau gimana. Ya jarang, tapi ketika bergaul dengan Anda adalah suratan terbuka Kristus
Yang bisa mereka lihat, aku belum pernah lihat Kristus secara nyata. Tapi hari ini aku melihat Kristus di mana? Di dalam orang ini. Di kehidupan kita ini punya potensi untuk supaya terang Kristus nyata. Katakan amin. Itu salah satunya adalah namanya kemurahan hatimu. Orang ini bukan orang yang pelit. Orang yang bisa belajar untuk membagi. Dan ketika hidupnya dibagi, hidupnya jadi berkat buat orang lain. Amin. Ini waktunya untuk setiap Anda mulai berbuah. Dan ketika Anda diberi kesempatan berbuah, berbuahlah. Makanya itu tadi saya bilang, salah satu penyebab buah itu tidak pernah muncul dalam hidup kita adalah masa lalu yang belum sembuh. Makanya itu malam ini, kalau ada orang-orang yang hadir di sini, Anda adalah produk masa lalu yang penuh dengan kepahitan, kebencian, di mana Anda merasa diperlakukan tidak adil. Saudara, itu membuatmu tidak pernah bisa berbuah. Itu yang harus disembuhkan. Ketika itu disembuhkan, saya percaya justru buah itu akan terus muncul dalam hidup Anda. Katakan amin. Jadi 3 apa? Untuk Anda bagaimana untuk Anda berbuah? Yang pertama apa tadi? Apa? Hati yang telah disembuhkan. Yang kedua apa? Tidak berpusat kepada diri sendiri. Lalu yang ketiga apa? Hati yang mudah dijamah oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan dan Anda taat kepadanya. Saya percaya kemurahan hati itu akan lahir dalam hidupmu dan Anda pasti berbuah. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kunci. Ayo kita nyanyi lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Mari semua angkat tanganmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Haleluya, kerjakanlah dalamku. Katakan sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Katakan ini, biar kehendakmu. Bisa lebih tinggi lagi. Dalamku. Mari katakan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Katakan ini, biar kehendakmu. Kerjakanlah dalam. Sekali lagi. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidup. Berikan biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakan dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Bagi kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari serahkan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, kebajikan. Haleluya. Kiralah masande, kiralah matakan darahmu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kiralah masandaramu, kiralah masandaramu. Haleluya. Oh Jesus, oh Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ingat, berbuah itu adalah perhatian Tuhan di hidup kita. Makanya berbuah itu harus, tidak bisa ditawar lagi, sebab Tuhan ingin melihat buah roh dalam kehidupan kita, buah pertobatan kita. Dan salah satunya adalah kemurahan hati. Saudara, saya tadi jelaskan bahwa kemurahan hati tidak akan pernah bisa muncul kalau hatimu tidak pernah sembuh. Mungkin malam ini ada beberapa orang yang hari ini berangkat dari situasi hati yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian yang sampai hari ini belum sembuh. Saudara, Tuhan ingin hidup Anda berbuah. Makanya langkah yang pertama, izinkan Tuhan menyembuhkanmu, supaya hatimu beres di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini Anda menjadi orang yang akan siap untuk berbuah. Ketika keputusan itu di hadapan padamu, Anda bisa memilih apa yang baik, supaya hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan punya alasan untuk memberkati hidupmu. Karena itu biar malam hari ini kalau ada beberapa di antara saudara yang hadir di sini, hatimu masih belum sembuh, Anda produk dari keluarga yang penuh dengan kemarahan, hari ini hatimu penuh dengan kebencian, dengar saya baik-baik. Izinkan tangan Allah menyembuhkanmu, supaya hidupmu berbuah, supaya engkau menghasilkan buah. Karena itu kalau Anda adalah orangnya, dan malam ini engkau mendengar khotbah ini, engkau berkata, Pak Yudi, aku mau dipulihkan. Gak usah malu, ini waktumu dengan Tuhan. Kalau Anda orangnya, saya mau mendoakanmu. Mari angkat tanganmu di tempat Anda berdiri. Angkat tanganmu saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat banyak tangan yang terangkat. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau tidak keberatan, saya mau hitung 3 kali. Saudara yang sudah angkat tangan, majulah ke depan sini, supaya saya bisa berdoa buat Anda. 1, 2, 3. Yang sudah angkat tangan, cepat maju ke depan sini. Cepat, saya gak mau menunggu Anda lama-lama lagi. Oh, nyatakan ini bersama-sama. Sebab aku ini milikmu Tuhan. Aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, sebab Dia yang sanggup memulihkan hatimu, Dia yang sanggup menyembuhkan hatimu.
Haleluya. Sebab aku ini milikmu. Katakan, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Katakan ini, kerjakanlah jalanku. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini. Saya minta para CGL, coach atau TL, cepat maju ke depan, doakan orang-orang yang depan sini. Biar kasih Allah menjamah hidup mereka. Para CGL cepat maju ke depan, doakan orang depan sini. Haleluya. Biar malam ini adalah malam kebebasan buat hidup mereka. Disembuhkan supaya mereka berbuah kemurahan hati. Haleluya. Milikku, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Kerjakanlah jalanku. Oh, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milik. Amin. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Yang di belakang, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, sebab aku ini milikmu. Tahankan hidupku, sebab milikmu. Kerjakanlah jalanku. Oh, haleluya. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Kerjakanlah, biar hatimu sembuh. Terima kesembuhan dalam hatimu sekarang. Terima di dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu. Dipulihkan hatimu, supaya mulai sejak malam ini buah-buah roh itu mulai lahir dari hatimu. Buah kemurahan hati mulai dilahirkan di hatimu. Haleluya. Haleluya. Sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, aku. Amin. Kerjakanlah jalanku. Sekali lagi. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku. Katakan, biar kehendakmu.
kehendak-Mu kerjakan dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Jesus, I love. Mari semua angkat tanganmu, katakan ini di hadapan Tuhan. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. What is true, Jesus, I love you. Firman sudah dibagikan dan saya percaya firman ini pasti sangat memberkati kita. Tapi jangan sampai berhenti firman ini hanya sekedar memberkati. Tapi maukah kita melangkah dan melakukan firman ini? Mau nggak kita bermurah hati menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menangkan orang-orang sekeliling kita? Mau nggak kita bermurah hati mendatangi setiap teman-teman kita yang bahkan kita benci untuk menyelamatkan mereka? Dan bahkan walaupun kita takut, mau nggak kita melangkah dan memberitakan Injil ini? Karena saya tahu masih ada orang-orang yang masih duduk, yang masih tidak mau maju ke depan, yang kalian berkata, nggak bisa. Aku nggak mau untuk Tuhan pakai, aku nggak bisa dipakai, dan aku nggak akan bisa mengampuni orang itu. Tapi hari ini, mau nggak setiap kita bermurah hati untuk mau mengampuni setiap orang yang bersalah sama-sama kita? Bermurah hatilah agar Tuhan mau memakai hidup kita. Bukankah tuaian banyak, tapi pekerja sedikit? Maukah hari ini kita melangkah menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan dan bermurah hati untuk Tuhan bisa pakai? Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Pakai kami, Berjuta tangan terulur menantikan kasih.
Pakai kami untuk kami memenangkan sekeliling kami. Jadikanlah Walaupun kami benci mereka, Tuhan. Allah kasih-Mu, Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. memuliakan-Mu seumur Biarkan kami melayani-Mu. Biarkan kami melayani-Mu. layani, mengasihi, ku ingin lebih Ya lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi bermurah hati pada orang-orang Tuhan. Kami mau lebih bermurah hati untuk beritakan Injil-Mu Tuhan. lebih lagi. Pakai kami untuk menyelamatkan generasi kami. Dan mengasihi. Pakai kami ya Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati tak lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih Jadikan kami dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Menyatukan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, kasih, ku ingin lebih lagi. Melayani, kasih, ku ingin lebih. Inilah kami. Melayani, Pakai kami Tuhan. ku ingin Kami mau lebih melayani-Mu Tuhan. melayani. Kami mau lebih lagi mengasihi jiwa-jiwa. Kami mau lebih lagi mengasihi musuh-musuh kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi di dalam-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Lebih daripada diri kami Tuhan. Lebih daripada ketakutan kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Layani, kasih, ku ingin lebih lagi. Layani, kasih, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi. Oh, melayani dan mengasihi. Amin Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hidup dalam penyesalan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa mengasihi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Kami nggak mau menunda-nunda kasih kami lagi Tuhan. Kalau kami bisa menyelamatkan orang-orang sekeliling kami, terlebih lagi musuh kami. Kami nggak mau menunda-nunda lagi Tuhan. Karena kami nggak tahu Tuhan, siapa lagi dapat menyelamatkan mereka Tuhan. Kalau bukan kami Tuhan. Kalau bukan kami, siapa lagi Tuhan yang bisa menyelamatkan orang-orang sekeliling kami. Pakai kami mulai hari ini Tuhan. Karena kami mau bermurah hati untuk mengasihi setiap orang. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan bahwa Engkau mengasihi hidup mereka Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi suratan terbuka-Mu Tuhan. Biarkan setiap orang melihat kami Tuhan. Bahwa Allah menyertai kami. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Allah mengasihi kami. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami angkat kedua tangan kami.
Kami terima setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Setiap berkat-berkat-Mu yang berasal dari Allah Bapa yang selalu menyertai kami. Dan kasih yang selalu mengasihi sekeliling kami. Kasih yang berasal dari Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Hari ini kami terima semuanya itu. Dan kemanapun kami berada, ada buah yang nyata bersama-sama dengan kami. Buah yang bukan berasal dari perkataan kami saja, tapi sampai seluruh tindakan kami akan menghasilkan buah-buah. Sampai semua orang akan melihat Engkau melalui hidup kami, Tuhan. Kami percaya mulai hari kami terima, Tuhan, berkat yang baru, kasih yang baru, hanya berasal dari nama-Mu saja, Tuhan. Hanya berasal dari Allah Bapa yang selalu menyertai kami, Tuhan. Kami terima semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus menyertai.